وزيادة العافية وبارك لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آله وسلم والحمد. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi penting nih buat semua rekan-rekan yang ikut, volunteer, media, kemudian teman Wings Peduli, Bank Sampah, Pasukan Oranye juga boleh. Kita akan ada kompetisi untuk membuat konten menarik di Instagram, di mana semua peserta bisa ikut memenangkan hadiah menarik dari kami. Nanti sepanjang acara, teman-teman silahkan membuat konten semenarik dan sekreatif mungkin tentang kegiatan kita hari ini. Formatnya boleh IG Story, IG Reels, atau IG Feeds ya. Ini pada punya akun Instagram semua kan? Punya ya. Nah, kemudian kalian bisa bikin konten apapun, misalnya a day in my life, atau mungkin konten-konten biasa, atau mungkin edukasi juga boleh. Lalu upload ke akun Instagram dengan tag dan mention @wings_Indonesia ya. Jadi @wings_Indonesia. Lalu kasih hashtag pilah dari sekarang seperti di tulisan backdrop kita nih, pilah dari sekarang. Lalu akun @wings_Indonesia. Jadi kami menunggu submission Bapak Ibu dan teman-teman semua mulai hari ini 27 April sampai besok tanggal 28 pukul 23.59 WIB. Ada beberapa syarat juga yang jadi perhatian teman-teman. Yang pertama, karya konten itu harus original. Kemudian tidak boleh mengandung unsur suku, agama, ras, antar golongan, kemudian pornografi, politik, atau mungkin menjelek-jelekkan brand atau perusahaan lain ya. Kemudian pemenang peserta sifatnya individu. Pengumuman hasil lomba itu akan dilakukan 1 kali 24 jam setelah batas pengumpulan, dan pemenang nanti akan kami hubungi melalui Instagram Wings di @wings_Indonesia. Jadi selain akun Instagram tersebut itu adalah penipuan dan bukan dari kami. Oke? Sungai itu adalah upaya yang bisa kita lakukan. Penjelasannya dari perwakilan yayasan. Selamat pagi menuju siang Bapak Ibu semua, salam sejahtera buat kita semua. Saya dengan segala kasih dari perwakilan Yayasan Wings Peduli. Bapak Ibu, saya akan membawakan sedikit mengenai program Pilah dari Sekarang. Dari 2 tahun lalu atau di tahun 2023, kita mulai meluncurkan program Pilah dari Sekarang yang diwacanakan oleh Yayasan Wings Peduli. Tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran bahwa membuang sampah di tempatnya saja tidak cukup, Bapak Ibu. Kita perlu pilah. Nah, pilah itu tujuannya adalah untuk membuat program atau membantu dinas kebersihan itu tugasnya lebih mudah, lebih gampang dan efisien. Dan untuk jangka panjangnya adalah kita ikut berkontribusi menjaga lingkungan dari level keluarga, individu, dan rumah tangga. Ya. Nah, sedikit kami akan menceritakan mengenai Pilah dari Sekarang sesuai kategorinya. Bapak Ibu bisa lihat ya, tempat sampah di depan ini cuma sebagai showcase aja sih, mau kasih lihat ya. Karena kami juga serius dalam pemilahan tempat sampah ini, kalau Bapak Ibu lihat, kita juga memiliki kesadaran untuk memilah sampah. Nah, Bapak Ibu, untuk jenis sampahnya, kita ada sampah apa saja? Coba Bapak Ibu, yang benar, wah Ibu RW 09 Kartini ini luar biasa ya. Yang benar, dapat 1 goodie bag dari panitia. Ya, silakan. Silakan diulang. Perkenalkan, saya Sumiati dari Bank Sampah Kartini 09. Jenis sampah itu ada 2, sampah organik dan anorganik. Oke. Yang anorganik bisa dijelaskan lagi Bu, jenis-jenisnya? Kalau sampah organik itu sampah yang bisa didaur ulang, kalau sampah anorganik itu yang tidak bisa didaur ulang. Oke. Bisa diterima oleh, terima kasih Bu Sumiati. Kita terima kasih untuk partisipasinya, Ibu Sumiati sudah benar. Nanti saya jelaskan. Kita mulai saja ya untuk mengenai jenis-jenis atau kategori sampah. Betul, tadi ada sampah organik yang bisa didaur ulang. Contoh sampah organik adalah yang bisa didaur ulang Bapak Ibu, seperti
sisa makanan, daun, sayur-sayuran. Oke, dan kemudian ada sampah non organik ya. Kita juga bisa lihat kertas ya. Kertas itu sulit untuk diurai, Bapak Ibu. Contohnya kardus. Kemudian ini Bapak Ibu kalau jalan-jalan dapet bon parkir gitu ya, kalau main dibuang aja tuh juga susah diurai Bapak Ibu. Dan juga kertas-kertas lainnya yang terbuat dari kertas. Kemudian kita juga ada sampah plastik. Plastik itu yang sangat jelas tidak bisa diurai, seperti contohnya silakan peserta kedua yang benar dapat lagi goodie bag dari panitia. Silakan. Contoh yang nggak bisa di Yang plastik ya Pak ya, jenis plastik. seperti bekas sampo, Oke. Botol atau sachet gitu ya Pak ya. sachet, Iya. dan styrofoam juga, sama plastik es ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Hampir sebut merek tadi. Mic-nya, maaf panitia, mic-nya boleh di... Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini terakhir saya berikan kesempatan ya. Ada statement dari Pak RW. Bapak Billy William untuk dapat menerimanya. Mungkin bisa terdengar Pak Billy dan Pak Boy. Iya, langsung pakai. Oke, simbolis ini menggambarkan kolaborasi Bapak Ibu dari semua pihak yang akan ambil bagian untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan peran dan bidangnya masing-masing. Nah, ini diwakili oleh Bapak Boy memberikan alat keamanan kepada Bapak Billy selaku perwakilan Yayasan Wings Peduli. Ikan lele. Nah, ikan ini adalah dukungan dan harapan supaya pemulihan sungai di sekitar kita bisa terjadi agar populasi dan ekosistem sungainya juga bisa pelan-pelan membaik. Nah, kelompok ini boleh ikut melepas ikan-ikan yang lain, mungkin boleh bersama-sama memegang bibit ikannya. Oke. Teman-teman boleh ikut mendokumentasikan. Udah, semua sudah dapat bibit ikannya. Boleh keselamatannya juga kita perhatikan ya. Kita lepas bersama-sama sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Penyerahan bibit ikan ini adalah dukungan dan harapan kita untuk pemulihan Sungai Ciliwung supaya populasi dan ekosistem sungainya bisa terus membaik agar tetap dapat menjadi urat nadi untuk kehidupan.
Dapat. kalau misalnya kayak Yayasan Wings Peduli ini pasti tentunya rencana jangka panjangnya Bu untuk menjaga keberlanjutan atau kebersihan Sungai Ciliwung itu apa sih kalau dari Wings Peduli? Yayasan Wings Peduli itu sudah mulai melakukan kampanye pilah dari sekarang dari 2 tahun lalu. Dan kami ini merupakan aksi untuk jangka panjang lingkungan. Kami percaya dan kami paham bahwa untuk membersihkan sampah itu tidak mungkin dari kami sendiri, satu pihak, pasti harus bersama-sama dan kolaborasi. Jadi kami dari awal sudah memperkenalkan program pilah dari sekarang, yaitu KPS, dengan tindakan KPS, kenali sampahnya, pilah sesuai jenis atau kategori sampah, kemudian store ke fasilitas daur ulang atau bank sampah terdekat. Nah, kita juga tahu kalau ini bukan tindakan kecil dari sekian banyak tindakan yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan, khususnya dari persampahan. Jadi kami mengedukasi pilah dari sekarang itu atau mensosialisasikan pilah dari sekarang dari level individu, keluarga atau petani. Karena kami ingin membangun kesadaran untuk memilah sampahnya dulu. Dengan memilah sampah
sampah, orang akan membantu atau berkontribusi menjaga lingkungan. Karena sampahnya sudah dipilah dan bisa menjadi nilai ekonomi apabila bisa sampah plastik misalnya dibawa ke bank sampah dan menjadi uang, menjadi nilai ekonomi, dan mengajak orang tidak saja buang sampah pada tempatnya tapi juga memilah, sehingga pekerjaan dari dinas kebersihan, UPS badan air tidak berat, atau DLH ya, dinas lingkungan hidup tidak berat karena sampah sudah terpilah dan tidak semuanya sampai ke tempat pembuangan akhir sampah. Dan itu semoga bisa jalan terus dan bisa secara jangka panjang, secara pelan-pelan, secara kolaborasi, aksi bersih ini dan juga aksi pilah sampah dari sekarang bisa menjadi budaya masyarakat Indonesia. Tapi kalau untuk campaign pilah dari sekarang itu sejak tahun berapa, Bu? Dari 2 tahun lalu, dari 2 tahun 2023 kami perkenalkan, kami mulai dengan sosialisasi edukasi dulu. Intinya awalnya ke konsumen, sampai sekarang kami lakukan. Kemudian di dalam pilah dari sekarang itu juga ada aksi bersih sungai, edukasi, dan kita ada pembinaan bank sampah di Jakarta dan Surabaya. Oke, dari sepanjang 2 tahun itu untuk kayak dampaknya sendiri seperti apa sih Bu yang sudah terlihat? Dampaknya kalau kita lihat, kalau survei-survei yang cepat saja ya, survei yang secara holistik gitu ya, kita lakukan secara komprehensif kita lakukan. Masyarakat yang kita bina, bank sampahnya sudah mulai mengerti kalau sampah itu ada nilainya dan kalau pilah sampah itu penting. Tapi memang merupakan PR besar kita bersama untuk bisa memberikan dampak yang lebih terukur dan besar. Nah, kalau tantangannya sendiri apa sih Bu selain ya mungkin dari kesadaran masyarakatnya juga ya Bu? Ya, intinya adalah kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikannya masyarakat. Kita juga tahu, seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan bukan tanggung jawab satu pihak, tapi banyak pihak yang memberi regulasi, dan juga sebagai konsumen yang menggunakan produk yang menggunakan sampah, yang menggunakan kemasan plastik, ya. Kemudian juga masyarakat pada umumnya untuk tahu kalau sampah itu merupakan entitas utama manusia, jadi itu sangat erat hubungannya sama kita. Nah, oleh karena itu kesadaran dan pendidikan mengenai sampah harus terus menerus. Pengelolaan sampah ya, intinya harus terus menerus dan mulai bisa dapat diberikan regulasi yang lebih terukur dan lebih terarah. Bu, terakhir mungkin dari aku untuk jangka pendek dan panjangnya untuk Yayasan Wings Peduli sendiri akan ada rencana apa nih Bu? Rencana kita banyak ya Mbak, kita selain lingkungan kita ada pilar kesehatan, pendidikan dan juga ada tanggap bencana. Nah kalau untuk lingkungan ya kita akan terus dengan aksi bersih, pembinaan bank sampah dan juga sosialisasi pilar dari sekarang. Dan juga kita banyak bekerja sama dengan institusi-institusi lainnya untuk memperkenalkan pilar dari sekarang. Kalau dari sisi kesehatan kita juga sudah ada beberapa atau inisiatif-inisiatif yang sedang kami kerjakan. Nanti tentang namanya dan juga dari pilar pendidikan, kesehatan dan juga tanggap bencana kita lebih ke istilahnya hadir kalau ada bencana hadir pertama di sini. Siap. Ada yang sama. Oke. Kalau edukasi itu kita terus menerus ya Mas ya. Kita terus menerus ikut di dalam acara-acara brand kami yang menemui konsumen untuk bersosialisasikan pilar dari sekarang. Itu terus kami lakukan. Kemudian juga kalau edukasi juga melalui binaan bank sampah, kita akan memodifikasi program menjadi lebih menarik lagi tahun ini agar program pilar dari sekarang itu lebih tepat sasaran, orang lebih paham dan harapannya bisa lebih terinstil atau tertanam di masyarakat yang kami berikan sosialisasi, termasuk masyarakat sekitar binaan bank sampah. Lokasi ini akan menjadi minggu kayak apa namanya? Oke, ini dalam rangka Hari Dunia, teman-teman kita melakukannya dalam rangka Hari Dunia yang jatuh pada tanggal 22 April. Kami sudah pernah melakukan di perairan Cakung, di Jakarta Timur, kemudian di Wonosari, Jawa Timur, Tuban, di Cirebon, dan beberapa perairan lainnya. Nah, hari ini kita juga bekerja sama dengan DLH
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita gelar kegiatan memperingati Hari Bumi Sedunia. Kemudian alhamdulillah dihadiri oleh CSR dari Wing Peduli. Saya berharap dengan kehadiran Wing CSR dari Wing Peduli ini, kita bersama warga masyarakat, khususnya Kelurahan Jembatan Besi, kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Nanti lihat hasilnya, dan kemarin kita sudah keliling juga. Alhamdulillah memang situasinya saat ini dari Taman Jaya Naga sampai Kali Ciliwung ini memang sangat bersih, dan itu tolong dijaga dan dirawat dan sama-sama peduli terhadap lingkungan agar senantiasa lingkungan kita tetap aman, bersih, juga sehat. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pembersihan aksi bersih sungai yang dilakukan oleh Wings Peduli. Mudah-mudahan aksi ini bisa dirasakan oleh warga masyarakat yang peduli akan kebersihan sungai dan lingkungan sekitar. Mudah-mudahan kegiatan ini menambah rasa kepedulian bagi warga masyarakat di wilayah Kelurahan Jembatan Besi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan apresiasi yang kedua atas kegiatan tersebut. Jembatan Besi Bersih.